Tangsan sebentar lagi akan hancur karena jika tak ikut maka Tangsan akan benar-benar mati. Namun di sini Tangsan masih tak mau ikut pergi karena jika Tangsan memang harus mati, semua orang akan menderita dan kekaisaran Tiandao akan sangat terancam. Di sini tak mungkin bagi Tangsan untuk pergi sendiri, apalagi nyawa Xiao juga pasti akan dalam bahaya. Di sini Tangsan meminta kepada Dewa Asyura agar dirinya bisa kembali ke dunia fana. Namun Dewa Asyura memberitahu jika Tangsan tak mungkin bisa kembali karena kekuatan Dewa Laut Tangsan sudah hilang. Dan sebelum fajar, jika jiwa Tangsan tak bisa mencapai alam dewa, maka Tangsan akan benar-benar hancur. Sementara monster Shrek yang berusaha membangkitkan Tangsan kembali terlihat sudah kehabisan kekuatan, terutama Oscar dan Rongrong. Bahkan membutuhkan waktu 1 bulan bagi mereka semua untuk memulihkan kekuatan rohnya kembali. Di sini mereka masih tak mengerti kenapa Tangsan masih saja belum terbangun. Tang Hao pun yakin jika seharusnya itu berhasil karena luka Tangsan sudah pulih sepenuhnya, bahkan kulitnya juga sudah hangat kembali. Namun di sini Xiao yang memeriksa dada Tangsan bersedih karena detak jantung Tangsan masih belum ada. Semua orang sangat terpukul karena berpikir jika mungkin saja jiwa Tangsan sudah dihancurkan oleh Bibi Dong dan tak bisa dipanggil kembali. Sementara Tangsan di dalam ketidaksadarannya bertanya kepada Dewa Asyura apakah tak ada cara lain agar dirinya bisa hidup kembali. Dan Dewa Asyura menjawab jika Tangsan bisa hidup lagi dengan menjadi Dewa Asyura karena Dewa Laut Tangsan sudah mati. Namun konsekuensi yang harus ditanggung Tangsan saat menjadi Dewa Asyura yaitu Tangsan akan kehilangan ingatan masa lalunya. Perasaan dunia fana tak akan menjadi ketertarikan Tangsan lagi karena Dewa Asyura adalah seorang raja dewa dan dewa penegak hukum. Dan di dalam hati Tangsan hanya akan ada kedewaan murni. Dan pengorbanan menjadi Dewa Asyura adalah pemusnahan rasa cinta. Sementara di luar, Xiao masih saja tetap menunggui mayat kekasih terhebatnya tersebut. Xiao dengan sepenuh hati merapikan rambut Tangsan yang terlihat begitu berantakan menggunakan sisir kenangannya. Di sini Tangsan melihat cermin kehidupan di depannya bahwa Xiao sudah membuat keputusan jika dirinya akan mati bersama Tangsan agar tak terpisah lagi. Sementara di cermin lain, Tangsan melihat bahwa Fajar akan segera tiba dan masa depan yang tergambar dalam cermin tersebut akan terwujud satu persatu. Dan terlihat jika Xiao akan terbunuh oleh Bibi Dong. Tangsan pun tentu saja tak ingin melihat hal tersebut, namun jika harus memusnahkan cinta, maka Tangsan akan kehilangan ingatannya tentang Xiao dan orang-orang yang dia cintai. Namun jika tak memusnahkan cinta, Tangsan khawatir jika mereka semua akan dibantai oleh Bibi Dong. Sementara Suebeng yang menyadari waktu hampir habis, memerintahkan Jenderal Gelong untuk segera bertempur karena Tiandao tak akan pernah tunduk kepada musuh. Di sini Xiao juga sudah bertekad untuk tetap mengikuti Tangsan berada meskipun harus hidup atau mati. Dan di sini Dewa Asyura pun meminta Tangsan segera menentukan pilihannya. Setelah berpikir dengan matang, di sini Tangsan menyanggupi permintaan Dewa Asyura tersebut dengan semua konsekuensinya. Di sini perlahan tubuh Tangsan diselimuti aura berwarna merah sembari teringat dengan semua kenangannya. Perlahan rambut biru Tangsan menjadi putih dan armor Dewa Asyura kini sudah menempel pada tubuh Tangsan. Dan di sini Tangsan memilih menjadi Dewa Asyura untuk menyelamatkan semua orang. Sementara di tempat bersalju tersebut, semua orang tampak kebingungan karena terdapat aura merah di sekitar mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya cahaya merah di langit, yang mana itu adalah Tangsan yang sudah berganti menjadi sosok Dewa Asyura. Terlihat Tangsan berjalan gagah, meskipun di sini Tangsan baru setengah saja mendapatkan kekuatan Dewa Asyura. Mereka sangat terkejut dengan kebangkitan Tangsan ini, begitupun dengan Bibi Dong yang sedang berada di gerbang Jialing. Sedangkan Hulina pun bimbang antara harus senang atau sedih dengan kebangkitan Tangsan ini. Bibi Dong pun tak percaya jika jiwa yang sudah dihancurkan ternyata bisa bangkit kembali. Bahkan di sini Jian Rensu sudah menduga jika Tangsan tak akan mudah untuk mati.
我们真的成功了！奇迹真的降临了。 Terlihat di situ, cahaya merah sudah menutupi seluruh langit dan membuat suasana gerbang Jialing semakin mencekam. Dengan satu tangannya saja, di sini Tangsan langsung menyerang gerbang Jialing yang membuat seketika tanah bergetar. Mobei juga merasakan jika Tangsan kali ini sudah berbeda, dan Xiaogang berpikir jika Tangsan pasti mengorbankan sesuatu yang tak bisa mereka bayangkan, sehingga Tangsan mampu menerobos keterbatasan dan kembali ke dunia. Namun yang terpenting bagi Xiaowu, sekarang Tangsan sudah kembali. Di sini Tang Hao meminta agar Xiaogang memberi Tangsan sedikit waktu. 虽然不知道小三经历了什么，小三看起来很不一样。这都不重要。 Kali ini pun Tangsan menghadapi Bibidong ini dengan sangat mudah yang membuat semua orang tak percaya. Xiaogang pun bertanya apakah Tangsan bisa bangkit lagi karena mewarisi Dewa Asyura, karena di sini kekuatan Tangsan juga meningkat besar. Bahkan Jian Renshui sadar jika kali ini Tangsan sudah bukan lagi Dewa Laut Tangsan. 哥回来了，老师竟然被唐三击飞！ Di sini Buaya Emas datang dan berkata jika dia khawatir Kekaisaran Hun akan kalah. Namun Jian Renshui berjanji akan meneruskan pertempuran dan membunuh Tangsan lagi jika Bibidong gagal kali ini. Di sini Buaya Emas bertanya apakah Jian Renshui tega melihat Bibidong dibunuh Tangsan. Karena bagaimanapun juga Bibidong adalah ibunya. Namun di sini Jian Renshui masih menolak untuk mengakuinya karena kebenciannya yang sangat besar. 你想说什么？ Buaya Emas pun menceritakan alasan Bibidong membenci ayah Jian Renshui disebabkan karena Jian Junji ini memperkaus Bibidong hingga keluarlah Jian Renshui ini. Mendengar itu, Jian Renshui pun tampak tak percaya dengan kenyataan yang sesungguhnya tersebut. Di sini Buaya Emas meminta agar Jian Renshui tak membenci Bibidong, karena bagaimanapun juga Bibidong bertempur untuk Kekaisaran Hun. 也许就能明白一切。比比东是你的母亲。 Di sini Tangsan yang begitu sangar pun membunuh semua musuh dengan begitu mudahnya. Bahkan Bibidong merasakan jika Tangsan kali ini sudah tak bisa ditangkap dan dicegah karena nafas Tangsan ini begitu lemah. Dan Bibidong juga sadar jika kali ini Tangsan sudah setingkat lebih tinggi dari dirinya. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Tangsan berhenti karena muncul ingatan tentang Xiaowu. Di sini Jian Renshui juga sudah datang untuk membantu Bibidong dan berniat bekerja sama lagi untuk membunuh Tangsan dengan alasan dia tak mau melihat Bibidong kehilangan seluruh Kekaisaran Hun. Dan Jian Renshui masih beralasan jika apa yang dia lakukan semuanya demi Kekaisaran. 但你记住，就跟你再度联手，隐藏的弱点。 Di sini pandangan mata Tangsan terlihat kabur saat memandang semua orang yang dia cintai. Secara diam-diam Jian Renshui menyerang Tangsan dengan pedangnya, namun untungnya Tangsan bisa menahan senjata dewa ini dengan satu tangannya saja. Di sini Bibidong menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Tangsan seperti kemarin dengan tekniknya. Namun di sini untungnya Xiaowu berhasil melindungi Tangsan menggunakan sarung pedang Dewa Asyura. Di sini Xiaowu sudah berjanji jika dirinya akan berdiri di samping Tangsan untuk selamanya dan bersedia menunggu Tangsan meskipun harus menunggu sejuta tahun lamanya. 幽冥罗刹。 Bibidong pun terkejut karena dalam tubuh Xiaowu ini terdapat kekuatan Asyura juga. Tangsan pun perlahan teringat dengan kenangannya bersama Xiaowu dan teringat semua kisah bahagia bersama Xiaowu. Tiba-tiba mata sisi kanan Tangsan berubah menjadi biru dan melihat ikrar janji dirinya bersama Xiaowu sewaktu kecil, yang mana mereka berdua sudah saling berjanji tak akan meninggalkan satu sama lain apapun yang terjadi. Di sini cahaya dewa di dada mereka berdua sama-sama bersinar dan Tangsan mulai bisa mengingat kembali kebersamaannya dengan monster Shrek. 那么我也会陪你。那些人又是你打不过的，哥。 Di sini Tangsan langsung memeluk Xiaowu dari belakang karena Tangsan tak rela jika membiarkan Xiaowu harus menunggunya begitu lama. Di sini Xiaowu baru sadar jika itulah sebenarnya niat pedang Asyura memilih Xiaowu karena Dewa Asyura ingin Xiaowu menjadi sarung pedang Tangsan melihat kekuatan Dewa Asyura di tubuh Tangsan tak sempurna. Dan Dewa Asyura ingin mereka menanggung ujian sedingin es dari Dewa Asyura bersama dan kekuatan iblis Asyura akan sepenuhnya keluar melalui mereka berdua. 修罗神想让我成为哥的坚强。 Di sini kedua cahaya tersebut menyatu dan Xiaowu pun juga masuk ke dalam tubuh Tangsan.
Dan benar saja, jika karena itulah di sini kekuatan Dewa Ashura sepenuhnya masuk ke dalam tubuh Tangsan bersamaan dengan menyatunya Xiaowu. Bibidong dan Jian Rensu tak percaya jika seorang manusia bisa menyatu dengan tubuh dewa, yang membuat Tangsan berubah menjadi satu tubuh dua dewa. Di sini Tangsan akan menghukum Bibidong dan Jian Rensu karena mereka adalah seorang dewa namun malah memulai perang yang membuat makhluk hidup menderita. Tangsan pun memperlihatkan teknik penyatuan roh dirinya dan Xiaowu dan terlihat cincin roh dari gabungan kedua dewa ini pada tubuh Tangsan. Pertama, Tangsan mengendalikan air laut dengan kekuatan dewa laut untuk menenggelamkan mereka berdua. Di sini Tangsan pun mengincar Jian Rensu dulu, yang notabene dewa malaikat lebih lemah dari dewa laut. Di sini pun pertarungan Tangsan dan Jian Rensu di dalam lautan ini pun berlangsung cukup sengit. Jian Rensu yang semula sangat sombong dan angkuh pun kini terlihat tak bisa apa-apa menghadapi serangan dewa laut Tangsan ini. Melihat itu, di sini Bibidong yang lepas dari kurungan dewa laut Tangsan berusaha menyelamatkan putri kesayangannya tersebut. Namun di sini tak butuh waktu lama untuk Tangsan beralih menjadi Dewa Ashura karena hanya Dewa Ashura lah yang bisa mengalahkan dewa raksasa. Dan di sini Tangsan pun akan memperlihatkan pertempuran yang adil kepada mereka seperti permintaan kedua ibu dan anak ini. Di sini Bibidong langsung mengeluarkan teknik neraka Louja untuk menghadapi Tangsan ini, sedangkan Jian Rensu langsung mengeluarkan medan malaikat. Namun di sini Dewa Ashura Tangsan terlihat begitu santai menghadapi para malaikat yang muncul hasil dari teknik Jian Rensu ini. Tak hanya itu, di sini Jian Rensu kembali mengeluarkan teknik dewanya yang bernama hukuman api suci. Namun teknik tersebut masih mudah untuk dihadapi Dewa Ashura Tangsan. Sementara Dewa Laut Tangsan harus menghadapi makhluk besar hasil dari teknik Bibidong, di mana itu merupakan wujud dari dewa raksasa sebelumnya. Di sini Tangsan seakan-akan berhasil menghancurkan wujud tadi, namun di sini Bibidong sudah menjebak dan menyerang Tangsan dengan teknik dewanya yaitu kutukan bencana. Di sini Dewa Laut Tangsan terlihat menahan beratnya tekanan dari teknik tersebut, namun Tangsan langsung mengeluarkan teknik dewanya yang dijuluki kehampaan tanpa jejak. Tak hanya itu saja, di sini Tangsan dan Xiaowu yang sudah berada dalam satu tubuh langsung mengeluarkan Rana Ashura untuk menghadapi kedua dewa ibu dan anak ini sekaligus. Dan di medan yang dikeluarkan Tangsan ini, jelas saja kekuatan Bibidong dan Jian Rensu ini ditekan. Di sini Tangsan kembali mengeluarkan teknik Dewa Ashuranya yang membuat ribuan pedang Ashura menyatu menjadi pedang dewa yang begitu besar. Dan Dewa Ashura Tangsan langsung menghajar dewa raksasa Bibidong dan dewa malaikat Jian Rensu sekaligus. Dan tak berselang lama, Tangsan langsung mengeluarkan teknik Dewa Ashura yang bernama pembantaian. Meskipun Jian Rensu sudah berusaha melindungi Bibidong dengan teknik perisai malaikatnya, namun di sini dia tetap saja gagal menahan kekuatan Raja Dewa ini. Di sini sebenarnya satu orang hanya bisa mewarisi satu dewa saja, namun di sini Xiaowu menyatu dengan tubuh Tangsan dengan cara pengorbanan, yang mana itu bisa melindungi Tangsan dari konflik dewa di dalam tubuhnya. Dan karena kekompakan Tangsan dan Xiaowu ini, maka mampu membentuk teknik penyatuan roh pelindung yang sempurna, yang mampu menjadikan dua dewa di dalam satu tubuh.
Di sini tanpa ampun, Tang San langsung menyatukan teknik Dewa Laut dan Dewa Asyura menjadi satu untuk segera menghabisi Bibidong dan Jian Rensu. Jian Rensu dan Bibidong pun masih tak menyerah dan berusaha menahan dengan perisai dewanya masing-masing. Namun dengan sekali geprek, di sini Tang San langsung menghancurkan mereka berdua. Saat Jian Rensu akan tertusuk pedang Asyura, di sini naluri keibuan Bibidong muncul dan langsung melindungi putrinya tersebut dari pedang Asyura. Setelah itu, di sini Bibidong mengakui jika Tang San sudah menang, yang mana hal tersebut membuat semua orang dari Kekaisaran Tiandou bahagia. Shui Peng pun tak lupa memberitahu mendiang ayahnya jika akhirnya dia merasakan kemenangan. Dan monster Shrek pun langsung memeluk Tang San ini. Bahkan di sini, Xiao lega karena Daming, Erming serta ibunya sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Terlihat semua orang bersorak gembira dengan kemenangan Raja Lan Hao atau Tang San ini. Sementara Jian Rensu yang memeluk Bibidong bertanya kenapa dia menyelamatkannya kali ini padahal Bibidong sangat membenci Jian Rensu. Bibidong pun menjawab bahwa itu adalah hutangnya pada Jian Rensu dan Jian Rensu tak perlu memaafkan Bibidong. Dan pada akhir hayatnya ini, di sini akhirnya Bibidong bisa membelai pipi putrinya tersebut dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara Tang San lega karena pada akhirnya perang sudah berakhir. Sementara di desa asal Tang San yang semula bernama Desa Roh Kudus pun di sini berubah menjadi Desa Roh Dewa, yang mana nama itu diganti oleh kepala desa kita, siapa lagi kalau bukan kakek Jack. Sementara itu hari berganti dan terlihat semua orang berdatangan di Akademi Shrek dengan membawa kado. Bahkan di sini terlihat dewa utama hadir, yaitu Dewa Laut, Dewa Makanan, dan Dewi Sembilan Warna. Bahkan Dewa Asyura juga datang. Di sini para murid akademi langsung meminta tanda tangan pada para dewa utama ini, yang terlihat seperti idola di tempat itu. Dan ternyata itu adalah pesta upacara pernikahan, di mana Flounder menjadi pembawa acaranya. Di sini terlihat pasangan pengantin pertama yaitu Ju Jing dan Mubai dengan tampilan pakaian barunya. Yang kedua Hong Jun dan Xiang Xiang juga dengan tampilan barunya. Di sini Hong Jun bersumpah akan selalu berbuat baik kepada Xiang Xiang ini, namun ternyata bagi Chen Pa Xiang ini, hidup bersama Hong Jun adalah hal yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Sedangkan pasangan ketiga adalah Oscar dengan Rongrong juga menggunakan pakaian barunya. Dan pasangan terakhir siapa lagi kalau bukan MC kita, yaitu Babang Tang San dan Mbak Xiao Wu dengan satu set pakaian barunya yang sangat anggun. Di sini terlihat acara pernikahan tersebut sangat meriah seperti yang dijanjikan Tang San kepada Xiao Wu. Bahkan acara tersebut juga dihadiri oleh para guru serta keluarga Tang San juga. Dan pada akhirnya Tang San dan Xiao Wu ini resmi menjadi suami istri. Pesta pernikahan tersebut terlihat begitu mengharukan dan penuh rasa bahagia. Bahkan Tang San juga tak melupakan para dahulu legenda, yaitu Gurong, Chen Xin, dan Du Gubo yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka dengan pengorbanannya. Setelah acara tersebut, di sini Dewa Asyura menemui Tang San secara pribadi dan akan memberikan hadiah besar. Di sini Dewa Asyura mengajak Tang San masuk ke dalam komite dewa dan menawarkan Tang San untuk mengambil alih posisi Dewa Asyura sebagai dewa penegak hukum dan raja dewa. Bahkan Dewa Laut yang juga menemui Tang San juga menawarkan hal yang sama. Bahkan di sini Tang San bisa memimpin dunia dewa dengan menjadi Dewa Laut dan Dewa Asyura sekaligus. Dan tentu saja di sini Tang San menerima hal tersebut dengan hati yang sangat bahagia. 10.000 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda yang keluar untuk pergi jalan-jalan dengan cara menyusup. Dan pemuda itu sepertinya keturunan dari Ju Jing dan Mubai.